Halo Is, bisa nggak Is? Bisa. Oke. Wait, kok aku nggak bisa share screen ya? Mulai tarik. Saya belum share screen. Oke. Is udah tak kirim ya Is di itu di chat. Bisa nggak kalau share screen juga? Wait. Soalnya hostnya kan udah ganti kamu. Jadi Muncul nggak? iya muncul udah. Mulai aja Nancy. Oke. Ya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nancy Afresha, NIM 133, selaku moderator pada presentasi dengan subbab penegakan hukum dan HAM yang akan dijelaskan oleh rekan saya Gilang Nandika dengan NIM 138. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Nancy sudah mempersilahkan. Di sini saya akan presentasikan bab 6 yaitu penegakan hukum dan HAM. Next Kak. Oke, yang pertama adalah apa sih pengertian dari penegakan hukum? Penegakan hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk memelihara atau bertindak secara hukum sebagai pedoman bagi individu dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Next Kak. Di sini ada sistem unsur hukum. Yang pertama yaitu adanya peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu dibentuk oleh badan resmi yang berwajib atau berwenang. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa atau harus dilaksanakan. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas dan nyata. Next. Adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Menurut Suryono Sukanto pada tahun 2002 dalam bukunya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menyebutkan bahwa efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh faktor-faktor. Yang pertama yaitu materi hukum, yang kedua penegak hukum, yang ketiga sarana dan prasarana, yang keempat masyarakat, dan yang kelima adalah budaya dari masyarakat. Next Kak. Tindakan penegakan hukum. Seperti yang kita tahu, tindakan penegakan hukum ini bisa kita lihat di sekitar kita atau bisa kita lihat di televisi atau media-media sosial. Yang pertama yaitu pengadilan memberikan vonis yang tepat kepada pelaku kejahatan. Yang kedua, pihak yang berwajib mengusut tuntas sebuah kasus. Yang ketiga, pihak berwajib menjatuhkan hukuman sesuai dengan undang-undang. Yang keempat, polisi membantu masyarakat untuk menangkap pencuri yang meresahkan masyarakat. Yang kelima, polisi menilang pengendara yang melanggar lalu lintas. Next, Kak. Berikutnya adalah HAM.
Apa sih HAM itu? HAM adalah konsep hukum dan normatif bahwa individu memiliki hak yang melekat karena mereka adalah manusia. Hak asasi manusia berlaku di mana saja, kapan saja, dan untuk semua orang, sehingga sifatnya adalah universal. Sejarah perkembangan HAM sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Diawali dengan munculnya banyak organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo pada tahun 1908, Sarekat Islam pada tahun 1911, Indies Parties pada tahun 1912, Partai Komunis Indonesia pada tahun 1920, Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925, dan Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Next. Lalu ada sejarah perkembangan HAM setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Pada periode 1945 hingga 1950, pemikiran HAM pada awal kemerdekaan masih menekankan pada hak untuk merdeka atau self-determination, hak kebebasan berserikat melalui organisasi politik yang mereka dirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Kemudian pada tahun 1950 sampai 1959, pada periode ini lebih menekankan pada kebebasan dalam berdemokrasi secara liberal dengan berfokus kepada kebebasan individu. Pada periode 1959 hingga 1966, HAM tidak mendapatkan perkembangan yang cukup luas, yang artinya pemerintah melakukan pemasungan terhadap HAM. HAM hanya berpusat pada hak sipil seperti hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan aspirasi melalui tulisan. Kemudian yaitu pada periode 1966 hingga 1998, pada periode ini HAM semakin berkembang dengan pesat. Kemudian dimulai dengan diberikannya hak uji material dan Mahkamah Agung, dan pemikiran HAM tidak lagi hanya sekedar wacana aja, melainkan sudah dibentuk dengan lembaga penegakan hukum yang berlaku. Pada periode 1998 hingga sekarang, HAM telah mendapatkan perhatian resmi dari pemerintah dengan melakukan amandemen UUD 1945 guna menjamin HAM dan telah menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Next. Adapun persamaan hak dan kewajiban. Yang pertama, pelaksanaan hak dan kewajiban bisa dituntut secara paksa. Yang kedua, yaitu hak dan kewajiban memainkan peran kunci dalam masyarakat. Yang ketiga, hak dan kewajiban berfungsi secara efektif dalam stabilisasi dan memperkuat masyarakat di Indonesia. Pelaksanaan hak dan kewajiban sama-sama dapat mengembangkan kesadaran sosial sebagai makhluk sosial. Next, Kak. Kemudian ada tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia. Tanggung jawab negara yang dimaksud dalam konteks HAM adalah tanggung jawab untuk menegakkan, melindungi, memenuhi, menghormati, serta memajukan HAM. Sedangkan kewajiban asasi manusia adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap individu. Kewajiban asasi manusia meliputi saling menghormati, saling melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia orang lain dan hak-hak asasi manusia mereka sendiri. Next. Pelaksanaan HAM di Indonesia. Pelaksanaan HAM di Indonesia ini menganut kebebasan yang mana setiap warga negara berhak menggunakan HAM secara bebas serta bertanggung jawab. Next. Adapun instrumen HAM yang ada di Indonesia. Yang pertama, Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila merupakan ideologi negara yang mana kita harus patuh pada ideologi tersebut. Yang kedua yaitu TAP MPR nomor 17 /MPR 1998 tentang HAM. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang keempat, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, dan Undang-Undang nomor 23, serta masih banyak yang lain. Next. Oke, untuk teman-teman mungkin ada yang mau bertanya.
Baik, untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung saja angkat tangannya, kemudian sebutkan nama dan NIM, lalu sampaikan pertanyaan yang ingin dipertanyakan. Baik, ada Kak Friska sama ada Kak Cindy Sekar nih, Kak. Silakan, Cindy Sekar terlebih dahulu. Siapa dulu? Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sidi Skarayu, NIM 171. Kali ini saya akan menanyakan, kenapa sih kita harus menegakkan hukum? Ya, sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Selanjutnya, Baik. Apa langsung aja ya? boleh silahkan. Oh, Friska dulu aja, nggak apa-apa. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Friska Nurosida, NIM 036. Saya akan bertanya tentang bagaimana jika kita melihat orang yang melanggar hukum, namun kita tidak punya kuasa. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Baik. atas pertanyaannya dari Kak Friska dan Kak Cindy. Bisa langsung dijawab. Oke. Yang pertama, kenapa sih kita harus menegakkan hukum? Seperti yang kita tahu bahwa kita kan tinggal di Indonesia, yang mana Indonesia adalah negara hukum. Maka dari itu, segala sesuatunya kita harus patuh dan taat kepada hukum. Berbeda dengan misalnya kita tinggal di Amerika yang memang negara liberal, kebebasan, dan ya kita bisa melakukan apapun gitu loh di negara liberal karena tidak ada batasan-batasan tertentu. Begitu, Kak. Intinya. Apa cukup menjawab, Kak Cindy? Cukup kok, makasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Siska, yaitu bagaimana jika kita melihat orang yang melanggar hukum tapi kita tidak punya kuasa. Ya, seperti yang kita ketahui, kita juga punya hak untuk melaporkan ke pihak yang berwenang. Nah, mereka memiliki kuasa untuk menuntaskan sebuah kasus, terutama untuk mereka yang melanggar hukum. Seperti itu. Apa cukup menjawab, Kak Friska? Ya, cukup. Kasih. Baik, terima kasih. Baik, untuk sesi tanya jawab saya rasa dicukupkan sampai sini saja. Dan sebelum presentasi pada hari ini ditutup, bisa untuk notulen menyampaikan hasil dari notulensi pada presentasi hari ini. Kepada notulen, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, apakah notulen siap atau karena notulen mungkin belum selesai menyelesaikan rangkuman dari presentasi pada siang hari ini, nanti hasil dari notulen akan dibagikan di YouTube yang dapat diakses oleh semuanya. Baik, saya tutup saja presentasi pada siang hari ini. Untuk rekan-rekan, apabila saya secara pribadi ada salah kata dan salah tindakan, maka saya memohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman udah sempetin hadir. Sama-sama. Terima kasih. Ya, sama-sama.